Saya punya aplikasi yang salah satu fiturnya adalah ada road plan. Road plan ini fungsinya adalah mengatur jadwal kunjungan sales ke toko-toko. Jadi di sini ada diinputkan per hari. Jadi satu hari nanti diinputkan ada berapa sales dan untuk kunjungan ke toko, kunjungan ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan road plan ini saya bisa tambahkan manual satu persatu seperti ini lewat menu di sini satu persatu. Nah, kalau misalnya road plan ini akan kita input dari kita impor data dari CSV. Jadi sebenarnya jadi nanti akan otomatis masuk ke dalam road plan ini. Kita contohkan adalah seperti ini. Kita impor dari CSV. Oke, kemudian saya punya CSV ini yang sesuai dengan format view yang ada di sini. Kemudian saya open. Oke, setelah oke. Oke, nah di sini muncul errornya seperti ini. Jadi ada error bahwa di expected data type ref-nya ya. Kenapa dia error? Karena seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dalam kolom di dalam tabel road plan ini, di sini ada ref dan ref di sini. Nah, type ref ini adalah type yang valid jika data yang diinputkan itu adalah data yang ada di dalam tabel masternya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada ID sales, di sini adalah data yang valid adalah data-data yang sudah diinputkan di dalam master sales. Jadi kalau data yang diinputkan itu belum ada di master sales, maka akan terjadi error. Nah, gimana caranya biar kita kalau impor ke dalam tabel road plan ini, kita bisa mengecek dulu apakah salesnya ini atau tokonya ini sudah pernah ada di data master atau belum. Jika belum ada di data master, maka aplikasi kita ini harus membuat dulu atau memasukkan dulu data ke dalam tabel master. Contohnya adalah seperti ini. Jadi tabel road plan adalah seperti ini. Nah, yang disimpan adalah cuma ID-nya. Nah, ID-nya ini pastinya mengambil dari tabel master. Tabel master. Contohnya adalah di master toko ini. Nah, ini adalah ID-nya. Nah, jika kita mengimpor data langsung ke dalam tabel ini, maka tidak bisa kalau type-nya adalah tadi ref. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita akan mengecek dulu apakah sales ini ada di dalam tabel master atau belum. Nah, jika belum ada, maka otomatis aplikasi kita akan menginputkan atau menambahkan data sales baru. Kemudian setelah salesnya tersimpan, maka baru bisa dimasukkan ke dalam road plan ini. Oke, bagaimana caranya? Nah, urut-urutan caranya akan kita bahas. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat tabel pertolongan, yaitu karena kita nggak bisa langsung masuk impor data ke road plan. Jadi kita akan membuat duplikat dari road plan ini. Saya kasih nama road plan stack di sini. Nah, isinya adalah ada sama ya, tabelnya itu sama seperti tadi yang di road plan ini. Nah, nanti fungsinya adalah impor ini akan saya impor ke tabel pertolongan ini dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat di automation-nya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya buat put automation, yang pertama adalah triggernya adalah jika ada tabel baru ditambahkan atau data baru ditambahkan ke dalam road plan stack ini. Kemudian proses yang dilakukan yang pertama adalah, nah kita akan mengecek apakah salesnya ini, nama salesnya ini sudah ada atau belum di dalam tabel master sales. Nah, jika belum ada, maka akan dilanjutkan, akan melakukan ini, akan menambahkan sales baru. Nah, jika salesnya tadi sudah ada, maka dia akan melanjutkan ke proses yang ini, yang begitu juga untuk yang setelah menambahkan sales baru, dia akan masuk ke sini. Nah, di bagian sini juga akan kita cek apakah tokonya itu sudah pernah ada atau belum. Oke, jika sudah pernah ada, maka otomatis akan langsung menjalankan proses ini. Nah, jika belum ada, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah akan menambahkan toko baru ke dalam master toko. Oke, setelah itu akan menjalankan yang ini adalah add new road plan. Jadi akan diinputkan data tadi ke dalam tabel road plan ini. Oke, kemudian setelah itu akan kita kosongkan untuk yang tabel pertolongan tadi, yang road plan stacking tadi. Itu akan kita kosongkan.
Itu proses-proses yang akan kita lakukan dalam impor data yang ada file reference-nya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan praktek bagaimana cara membuat prosesnya seperti ini dan kita mulai. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat duplikat dari tabel road plan ini. Kita kasih nama road plan stacking. Road plan stacking dengan nama-nama kolomnya ada hari, nama sales, nama toko, dan urutan. Nanti data yang diimpor akan otomatis masuk ke tabel ini. Nah, nanti dicek dulu apakah nama salesnya ini sudah ada di tabel sales ini. Saya punya tabel sales ini. Nah, dicek dulu apakah ada di sini. Kalau nggak ada, maka akan ditambahkan dulu ke master tabel ini dulu. Nanti setelah dimasukkan ke sini, baru diimpor ke tabel sales ini atau di tabel road plan stacking ini. Oke. Nah, terus kemudian yang akan kita lakukan, jadi kita masuk ke AppSheet. Nah, di AppSheet ini kita impor tabel road plan stackingnya tadi. Oke, kemudian kita buat view dari road plan ini. Kita kasih nama view-nya adalah, kita masuk ke reference view. Kita beri nama adalah impor data road plan gitu ya. Oke, untuk list datanya kita ambil dari yang road plan stacking. Sorry, ini road plan stacking paling bawah tadi. Oke, terus kita masuk view tab-nya table. Nah, di sini udah masuk seperti ini ya. Nah, terus untuk impornya kita akan sembunyikan dulu tombol plus ini. Berarti kita masuk ke action. Kemudian di road plan stacking-nya tadi. Nah, di add-nya ini kita hide saja. Nah, terus kita tambahkan action baru. Namanya adalah di sini impor from CSV. Terus tulis datanya kita pilih yang import CSV. Kita pilih CSV lokalnya adalah Indonesia. Terus kita taruh di primary. Oke, terus displaynya kita ubah. Ini adalah import. Oke, terus kita pastikan bahwa untuk tombol ini kita pastikan hanya admin saja yang bisa mengakses tombol ini. Jadi saya harus masukkan role-nya sama dengan admin. Oke, terus setelah itu, nah kemudian kita akan membuat automation-nya. Nah, di automation-nya ini saya pilih untuk yang saya tambahkan automation-nya. Oke, terus di automation-nya ini di event-nya saya pilih yang add saja. Kemudian yang ini data type-nya ini adalah road plan stacking. Oke, kemudian di bagian proses, jadi nanti kalau ini adalah sebuah triggernya, jadi triggernya adalah kalau tabel road plan ini ditambahkan, maka akan melakukan proses yang ada di bawahnya ini. Nah, prosesnya tadi adalah saya akan new step atau akan saya tambahkan prosesnya. Nah, di prosesnya ini adalah yang pertama, saya akan mengecek apakah salesnya tadi sudah pernah ada atau belum. Jadi caranya saya tinggal masuk ke branch conditionnya di sini. Nah, saya akan cek dulu ya, lookup dari yang data nama sales tadi. Oke, nama salesnya akan saya lihat, saya lookup dari tabel user, kemudian nama usernya dan ID user. Nah, kemudian karena ini kondisi atau yes or no, jadi saya ini adalah is blank. Maksudnya adalah jika
nama salesnya ini belum ada di dalam tabel user, maka saya akan melakukan proses yang selanjutnya, gitu ya. Itu, terus saya save dulu. Oke, terus kemudian, nah nanti ini kalau tabel usernya atau tabel nama usernya ini belum ada, saya akan menambahkan di dalam sini dulu, di dalam tabel yang sini. Nah, ini saya kasih nama adalah sales not found. Oke, sales not found. Terus kemudian saya akan, ini jika salesnya belum ada, saya akan melakukan proses yang ini. Jadi di bagian ini saya tambahkan, menambahkan, jadi sini saya kasih nama add new sales. Kemudian saya pilih yang run data action, kemudian add new row. Nah, saya akan menambahkan di dalam tabel user. Gitu ya, tabel user, kemudian username-nya saya kasih nama adalah nama sales, diambil dari tabel road plan stacking tadi. Oke, untuk passwordnya saya bikin default dulu 1, 2, 3, 4. Terus kemudian rule-nya tentunya adalah sales, karena ini memasukkan nama sales baru. Ini adalah sales dan statusnya otomatis adalah aktif. Aktif. Oke, ini jika salesnya sudah ada. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya ini adalah yang ngecek apakah salesnya belum ada. Kalau belum ada, dia akan menambah sales baru ke tabel master sales. Terus kemudian saya akan menambahkan proses baru. Nah, di proses baru ini saya cek dulu ya. Jadi toko ya, toko not found. Not found. Nah, di toko not found ini saya pilih yang selection tadi ya. Saya bikin condition. Conditionnya sama tadi, lookup. Saya akan lookup dari nama toko. Oke, nama toko saya ambil dari tabel toko, kemudian nama toko, kemudian ID toko. Nah, terus saya akan mengecek apakah ini masih blank. Oke, oh ya, ini jangan lupa ditambahkan this row karena untuk menandakan nanti akan ngecek setiap baris. Oke. Oke, tadi kayaknya di atas ini juga kurang this row tadi. Oke, terus untuk sales udah. Nah, sekarang ini tokonya not found. Jadi saya akan menambahkan proses baru untuk add new toko. Terus saya pilih yang run data action. Kemudian saya pilih yang add new row. Saya masukkan row dari tabel dari toko. Toko ini toko. Terus kemudian nama toko tentunya adalah ini nama toko. Terus status. Jadi yang kita masukkan yang mandatori aja, yang lainnya kita ikutin dari defaultnya saja. Oke, statusnya pilihannya cuma ada dua, aktif dan tidak aktif. Saya masukkan dia aktif. Kalau aktif, dia otomatis tokonya nanti langsung bisa dipakai di data atau di tabel lain. Oke, ini adalah automationnya untuk mengecek sales dan juga tokonya. Nah, jika semuanya sudah ada, maka proses selanjutnya adalah menambahkan data ke dalam road plan. Jadi sini add new road plan seperti ini. Nah, kita pilih yang run a data action, kemudian kita add new row. Oke, kita pilih add new row, terus kemudian row-nya adalah tentunya adalah road plan. Oke, di road plan ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah hari. Nah, hari ini kita ambil dari, kita lookup dulu ya, kita lookup dari yang hari. Hari ini adalah di tabel road plan stack ini hari. Nah, kita lihat dari tabel hari, terus kemudian kita akan lihat dia harinya dan kita ambil ID harinya.
Kemudian di sini saya pilih tambahkan di this row untuk memastikan karena nanti yang dicek itu adalah per baris. Jadi harus saya pastikan ini adalah this row. Kemudian saya simpan, jadi nanti akan yang disimpan di dalam tabel road plan. Oke, di dalam road plan ini adalah bukan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi kode harinya ya. Kode hari di sini, dan kode hari ini saya ambil dari yang tabel hari ini tadi, yang hari. Nah, yang ini. Jadi kalau nanti dituliskan Senin, maka yang disimpan adalah angka 2 ini atau kodenya. Ini yang disimpan ke dalam road plan ini. Nanti kalau diimpor datanya. Terus kemudian ada ID sales. Nah, ID sales tentunya saya ambil sama tadi ya. Saya look up dari nama sales. Nama sales. Kemudian adalah user. Saya ambil dari lookup dari user. Kemudian saya ambil dari nama user. Dan diambil ID-nya, ID user. Jangan lupa di lookup ini dipasin this row untuk memastikan juga tadi per barisnya ya, per barisnya. Terus kemudian ID toko juga di sini, ID toko. Kita juga lookup tadi ya, lookup. Kemudian ke nama toko, nama toko, ke nama toko. Terus kemudian di sini ada kita ambil dari toko dealers. Terus kemudian nama toko dan ID toko. Oke. Kita kasih this row. Selamat. This row, titik. Dan kolom terakhir yang harus adalah urutan. Nah, urutan ini tinggal ngambil dari tabel stacking tadi ya, urutan. Oke, seperti ini. Nah, setelah diisi, maka kita akan kosongkan yang tabel stacking ini. Stacking ini nanti kan ada isinya. Nah, setelah data yang ada di stacking ini di copy atau dipindahkan ke road plan, maka data road plan stacking ini harus dihapus gitu. Nah, untuk menghapus saya tambahkan satu proses baru. Sini saya kasih nama hapus atau delete road plan stacking. Nah, terus kemudian saya pilih run data action, terus delete row. Saya pilih delete row. Oke. Oke, saya jelasin lagi dari atas. Jadi nanti ini triggernya adalah kalau ada data baru di dalam road plan stacking. Di sini ya, road plan stacking, ada data baru, maka kita aktifkan yang add ini aja. Kemudian proses yang ada di bawahnya ini dijalankan. Jadi yang proses yang pertama akan mengecek apakah data salesnya udah ada atau belum. Jika data salesnya itu is blank atau belum ada di sini kondisinya, maka yang dijalankan pertama adalah yang ini, menambahkan sales baru ke dalam tabel master sales. Oke, kemudian ke sini, nah kita cek juga toko. Untuk tokonya ini apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada, yang kita lihat di sini is blank nama tokonya. Nah, kemudian dia akan menambahkan ke dalam tabel toko. Oke, setelah dua kondisi tadi dicek, kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan data atau mengimpor data ke dalam tabel road plan ini. Road plan ini dengan beberapa data yang kita lookup dari tabel master tadi. Setelah itu yang terakhir adalah menghapus seluruh data yang ada di road plan stackingnya ini. Oke, terus setelah itu kita simpan ya, kita simpan. Terus nanti kita akan coba untuk mengimpor datanya, apakah sekarang sudah bisa otomatis atau belum. Oke. Oke, kita akan coba, kita lihat, kita save dulu. Nah, jadi kalau nanti ada data yang ditambahkan ke dalam tabel ini, dia akan mengecek ke dua tabel toko dealers dan juga tabel user. Setelah itu baru menambahkan ke dalam tabel road plan ini. Oke. Dalam tabel road plan ini. Oke, kita sudah selesai. Nah, kita akan coba jalankan ini ya, jalankan aplikasinya. Oh ya, ini tadi saya belum tambahkan. Nah, kita coba dulu ya, kita coba dulu.
Oke, kita coba di menu sales activity. Nah, di sini ada road plan. Kita klik road plan-nya. Nah, kita ubah aja untuk yang bagian impor ini. Berarti sini saya masukin yang bagian road plan ini kan ada impor. Nah, ini impor ini saya pindahkan aja dia langsung ke view yang tadi ya. Jadi saya pilih yang link to view, terus kemudian tadi yang impor data road plan. Saya simpan. Oke, kalau oke sudah kita simpan lagi. Oke, setelah selesai coba kita akan coba impor data dari CSV untuk masuk ke dalam road plan kita. Oke, kita akan login sebagai admin. Oke, setelah login sebagai admin, kita akan coba impor dari Oke, kita akan impor. Oke, kita akan pilih file ini. Oke. Oke, sudah berhasil ditambahkan 3 record di sini. Oke, sudah ada 3 record di sini. Kemudian automation-nya berjalan. Nah, kalau sudah berhasil, maka nanti akan muncul di bagian sini. Road plan-nya sudah muncul. Terus kemudian kita lihat di tokonya apakah sudah muncul penambahan toko baru, sudah muncul, usernya juga sudah. Nah, kita lihat di road plan-nya. Nah, ini di road plan-nya kayaknya ada masalah, jadi ini nggak bisa masuk di sini. Nah, untuk ngeceknya kita lihat di bagian automation, terus kemudian kita monitor. Nah, kalau kita lihat dari monitor di sini, ada error di bagian ID user. Oke, berarti ID user ini tidak ditemukan ya. Jadi ID user ini tidak ditemukan. Nah, kita akan cek kenapa ID sales. Maksud saya ID sales ini nggak ditemukan gitu. Ini bagian ini nggak ditemukan. Berarti kita harus cek di bagian bootnya. Kita kembali ke website kita. Nah, kita lihat di bootnya. Nah, bootnya berarti kalau ID sales tidak ditemukan, berarti ada di bagian sini, add new plan. Karena yang di atasnya sudah masuk semua. Nah, di sini kita lihat di ID sales-nya di sini. Tidak ditemukan. Berarti oke, di sini nama user. Nah, kita lihat di bagian kolom nama user apakah sudah diisi di bagian tabel user, nama usernya ya. Jadi kita lihat di bagian add new sales. Nah, di sini nggak ada ya. Oke, berarti kurangnya di sini nih, di bagian user ini kurang nama user di sini. Karena nama usernya tadi belum diisi. Nah, nama usernya ini kita isi dengan sales. Oke, bisa isi dengan sales. Gitu. Oke, kita simpan, terus kita coba lagi. Belum dicoba, kita hapus dulu untuk data yang bagian user tadi. Oke, kita hapus. Terus juga di bagian toko juga kita hapus. Oke, terus kita ke sini, kita ke login lagi sebagai admin.
Oke, kita hapus dulu yang ini. Data ini kita hapus. Oke, kita coba impor data baru ya. Data baru ya. Oke. Oke, 3 data masuk. Nah, kita langsung lihat di database. Oke, tokonya sudah masuk, usernya sudah masuk. Kita lihat di dalam road plan-nya. Oke, di sini road plan sudah ada data baru ya. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Ada 3 data baru. Oke, berarti berhasil. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel sales activity, terus kemudian di road plan. Nah, di sini harusnya sudah muncul tadi ya data untuk yang hari Senin tadi ya. Senin kita tadi tambahkan Julianto. Nah, di sini ada Julianto. Terus kemudian di hari Selasa tadi saya menambahkan Mas Bro tadi. Nah, ini sudah masuk. Oke, jadi berhasil ya. Itu tadi cara impor data tanpa error dengan reference. Jadi dengan reference. Jadi sudah berhasil. Semoga teman-teman bisa mencoba dan mempraktekkan. Siapa tahu dari masalah yang di sini teman-teman bisa resolve bagaimana caranya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kunjungi web saya di link /gapai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih.